nanti ke depan insya Allah akan ada kesan-kesan sholawat di Senggigi ini. Ya dulu pada bulan dulu sebenarnya unit satu jorak-jorak ini insya Allah ya tehziban di pantai-pantai dua-duaan lagu saat kita adalah saatul ijabah, kita berhizib dan berbicara. Alhamdulillah Allah wujudkan sekarang di depan kita ini min haitsu la ya tasib. Alhamdulillahirabbil ruan ibu-ibu muslimat ini yang sepih yang ada di tengah berhizib dari ujung utara sampai ujung selatan. Masya Allah, biiznillah. Kenapa Jamaah Islamiyah? Karena sewaktu-waktu kita harus beribadah di atas laut. Sak bilang jelo kan kita beribadah di atas darat nih, bumi nih. Makin laut menjadi saksi kan. Alhamdulillah. Sakirang kayak pesawat udara dia sering berzikir di atas udara, di angkasa. Berzikir dari baru pesawat ini take off sampai landing pasti baca istighfar. Adalah adzakirun indal ghafilin, berzikir di tengah-tengah orang yang sedang lupa, berzikir di orang-orang yang sedang lalai, itulah pahalanya seperti orang yang maju di medan perang di tempat orang-orang yang sedang mundur meninggalkan medan perang. Alhamdulillah. Ini jari jamaah Islam rahimakumullah. Inilah barokah daripada atau bagian daripada barokah hizib dan barokah guru kita al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya rabbal. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang amal furah Maulana Syekh tentu iki tak tahu bila tak mulai tak selesai. Ya memang kita bingung mulai dari mana dan berakhir di mana. Kenapa? Karena Maulana Syekh kalau dengan bahasa Arab adalah bahrun la sahilat, yaitu lautan yang tidak bertepi. Niki betok akhir laut niki. Ya, mungkin niki di darat niki. Ini namanya bahrun la sahilalah, lautan yang tidak ada tepinya. Di mana ujungnya? Betok di sisi itu jauh. Nah, luasnya ilmu al-maghfurlah Maulana Syekh diibaratkan seperti laut yang tidak ada tepinya. Di dalam tulisan guru-gurunya, salah satu di antara tulisan guru-guru beliau yang tercatat dalam kitab Mi'rajus Sibyan ila sama'i ilmin bayan, niki kitab Maulana Syekh yang paling pertama kali beliau tulis setelah pulang dari Makkah. Apa kata beliau begitu kita sampai di Lombok? Tangan ini sepertinya mau bergerak terus menulis, menyarahkan kitab bayan yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, lalu beliau ternyata mengambil pena, mengambil kertas, disyarahkan dengan gelar yang sangat banyak. Begitu juga di dalam kitabnya yang bernama At-Tuhfatul Amfananiyah fi Syarhi An-Nahdah Az-Zainiyah. Maulana Syekh Jamaah Islamiyah punya buku faraid yang dalam bentuk bait syair. Niki bait syair. Lalu disyarahkan dengan nama At-Tuhfatul Amfananiyah, yaitu hadiah kenangan bumi Amfanan dari Maulana Syekh Jamaah Islamiyah. Beliau sering menyebut Amfanan. Kenapa? Karena Amfanan itu adalah nama yang lebih dekat dengan bahasa Arab dan nama yang dikenal di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itulah yang datang dari bumi Lombok ini yang tinggal di Makkah disebut Al-Amfanani. Makanya Maulana Syekh di dalam kitabnya diberi nama At-Tuhfatul Amfananiyah, dan guru-guru beliau juga menyebut Al-Amfanani. Bisa dicek dalam setiap tulisan gurunya, pasti di sana disebut Al-Amfanani.
Maulana Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi dalam doa ilmu dasar nunggu sami sampun terima limon nasib. Di sana apa yang disebut? Amfanan juga. Nah, ilmu dasar kan Nabi, ilmu dasar kan alhamdulillah, alhamdulillah. Nahdlatul watan fil khair, nahdlatul watan fastabiqul. Terus Syekh Muhammad, ya, di sana kata-kata al-Amfanan juga. Nah, di dalam kitab Fathul Amfananiyah, kitab-kitab niki jemaah banyak disebut kata guru-gurunya adalah pertama Maulana Syekh diberi gelar Al-Ustaz Al-Jalil. Al-Ustaz Al-Jalil. Al-Ustaz itu artinya guru besar. Kalau bahasa Arab aslinya ustaz itu gurunya para masyayikh, gurunya para ulama, itu namanya al-ustaz. Dan ustaz juga artinya orang yang ilmunya sudah luas sehingga pembina para masyayikh disebut dengan ustazul masyayikh. Ya, lagu lamun tiap Lombok, le Lombok kan ustaz, ya ustaz begitu kan. Engkah kan ustaz, ustaz enggak? Ustaz pun ini. Lamun Singapura ustaz pun ini. Ya Allah, ini ustaz pun ini. Bahkan lebih singkat lagi nakunin tak pun ini. Ya ilaha illallah. Orang demen disebutkan ustaz ini. Ya, Maulana Syekh Hasan Al-Mas'ad menyebut beliau Al-Ustaz Al-Jalil, guru besar atau maha guru lah. Ya. Lalu disebut juga Dil Ma'asir Al-Jalilah, yang punya keistimewaan yang sangat banyak. Niki dek tahu itu namanya keistimewaan Al-Maghfurah Maulana Syekh dari sejak sebelum lahir, di saat lahir, di masa kecilnya, di masa remajanya, ketika beliau menuntut ilmu, sampai beliau pulang, ibadahnya, ilmunya, perjuangannya. Ini namanya Al-Ma'asir Al-Jalil. Disebut juga Sahibil Himam. Kita lihat sendiri dulu sekitar tahun 95, 96 Maulana Syekh membuat Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren, ada toko-toko. Nah, untuk meresmikannya Maulana Syekh diusung kadu kursi nih ke agak tepian sambil kita membaca Hayya Bonu Nasyidan. Di sanalah beliau menampakkan semangatnya sambil mengangkat tangan. Bahkan usia selanduk itu Maulana Syekh masih punya semangat. Ya Allah, benar kata gurunya, beliau adalah sahibul himam, orang yang punya semangat tinggi. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata Allah akan memberi sesuai dengan semangat kita. Ketika semangat tinggi besar, maka itulah yang Allah wujudkan. Ketika semangat kecil, lemah dan rendah, itu juga yang terjadi pada diri seseorang. Innamal a'malu binniyat. Ya alhamdulillah. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah himmahnya, semangatnya Maulana Syekh. Niat-niat beliau dulu, alhamdulillah terwujud sekarang. Jadi tiap perlu kami makin berjuang menjalankan niatnya Maulana Syekh. Tiap perlu kami jemaah senamian cukup temilu berniat, napi niat berniat seperti niatnya Maulana Syekh. Ayo niatnya kekembek, karena terkadang mohon maaf itu berniat terkadang salah niat ini tuh. Ya sudah, saya berniat seperti niatnya Al-Maghfurlah Bapak. Ya, dalam istilahnya doa-doa orang dulu, kama nawahu salah aslafun as-salihun, sebagaimana niatnya para pendahulu-pendahulu kita. Alhamdulillah, apa yang kita lihat sekarang ini adalah wujud niat dan doa guru kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Oleh karena telah berjuang di mana saja, tidak usah khawatir, tidak usah lemah, sekalipun di pelosok, sekalipun dengan beberapa orang, bismillah, insya Allah akan barokah. Kenapa? Karena guru kita sudah banyak berdoa. Ya, lagu dekno berarti jauh sama dek berdoa tetap berdoa. Ya, tapi beliau sudah berdoa siang malam.
ada satu di antara orang yang pernah bersama dengan Maulana Syekh dulu di Mekah, katanya di masa belajarnya. Beliau bercerita kepada anaknya, lalu cantik kok berdaya tinggi. Apa katanya? Beliau diceritakan oleh orang tuanya, Maulana Syekh itu tidak pernah putus berdoa. Jalan berdoa, duduk berdoa, dan kapan saja. Makanya Maulana Syekh yang beliau kagumi siapa? Orang yang rajin berdoa. Yang pernah dengar beliau di Ma'had dulu waktu kita ngaji pagi di Abror, apa kata beliau? Masya Allah, orang itu rajin berdoa. Masya Allah, dia rajin berdoa. Berarti beliau kagum sama orang yang rajin berdoa. Ya, gitu dari jamaah sekalian rahimakumullah. Dan beliau adalah orang yang tidak pernah putus-putus doanya. Nah, lalu jamaah sekalian rahimakumullah, beliau diberi gelar Asy-Syahm. Asy-Syahm itu artinya orang besar. Dalam kitab-kitab ini Asy-Syahm, jazallahu hadza asy-syahm, Allah akan memberikan balasan kepada orang yang besar ini. Ini kata guru-gurunya. Nah, dari jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah. Amin amin ya rabbal. Ya, tentu dalam hidup kita ini tidak ada lain jalan kita kecuali meneladani al-maghfurlah Maulana Syekh dalam perjuangan, dalam pendidikan, dalam ibadah, doa, zikir dan seterusnya. Maulana Syekh sudah banyak meninggalkan kita. Ya, kemudian Maulana Syekh juga meninggalkan amanah kepada kita semua. Ya, amanah itu adalah yang selalu kita baca. Wansur wahfal wa ayyidna bil alamin bi haqqi Muhammadin. Ya, Nahdlatul Wathon ini untuk semua pendidikannya, dakwahnya dan sosialnya. Ya, makin tak perlu saya berdoa sedikit dengan doa, ada doanya para aulia Allah. Apa yang ada di hizib ini doanya para aulia Allah, doanya Nabi, doanya sahabat, doanya istri Nabi ada di hizib, doanya para wali dan doa-doa semuanya beliau cantumkan di hizib. Dan beliau tutup dengan qasidah al-Muhammadiyah, yaitu pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadam. Beliau memuji Nabi di penghujung hizib. Ini menunjukkan bahwa Maulana Syekh adalah ulama yang sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sebatas cinta, tapi beliau mohon pada Allah agar bersatu, agar terus dipertemukan bersama baginda Nabi Muhammad. Di hizib jamaah senam yang terlihat apa yang ada di hati Maulana Syekh, apa yang ada di lubuk hati yang paling dalam Maulana Syekh. Apa? Coba kita lihat pada salatu rahmatan lil alamin. Beliau minta pada Allah di akhir salatu rahmatan lil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin salata ahli samawati wal ardin. Lalu di ujungnya wajma' baini wa bainahu, ya Allah kumpulkan saya dengannya. Siapa dengannya? Baginda Nabi Muhammad. Kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batina, sebagaimana engkau kumpulkan, satukan antara ruh dengan jiwa ini ya Allah. Yaqadatan wa manama, baik dalam di saat yaqadah sadar jaga, wa manama atau di saat tertidur dalam mimpi. Wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruh wan nafs zahiran batana yaqadatan wa manama ya rabbal. Berarti menjadi salah satu rahasia kesuksesan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh adalah beliau sangat mencintai baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina, jamaah yang dimuliakan oleh Allah.